Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asri bidarin amin. Al-bab ar-rabi' fi adabil muta'allimi. Fi durusihi wa ma ya'tamidu ma'a syekh wa rifqati al-anqal. Al-ashir yang ke-9. Wa yahsul taqaddumun naubah bi taqaddumil huduri fi majlis syekh au ila makanihi. Ini kemarin sudah sedikit ya. Wa yahsul, dan dia dianggap meraih giliran pertama. Wa yahsul taqaddumun naubah, dan si murid dianggap meraih yahsul taqaddumun naubah, giliran yang pertama, atau giliran pertama itu bisa diraih dengan taqaddumil hudur, lebih dahulu hadir, fi majlis syekh, di majlisnya syekh. Siapa yang hadir dulu dialah yang dapat giliran pertama. Ini maksudnya kalau ngajinya sorokan ya, ngajinya satu-satu giliran kayak zaman dulu, atau hafalan gitu ya. Hafalan sama juga, hafalan itu siapa yang datang dulu. Kemudian wala yasqutu haqqahu bidahabihi, atau datang ke tempatnya. Wala yasqutu haqqahu, dan tidak gugur haknya dia, hak giliran itu ya, tidak gugur, bidahabihi ila ma yatarru lahu ka qadai hajatin, dengan perginya ia untuk melakukan hal yang sangat terpaksa dia lakukan, seperti qadai hajatin, atau apa, seperti dia seperti qada hajat, buang air besar atau apa, kencing ya. Kalau makan enggak, kecuali dia memang mungkin kelaparan ya, kena emah mungkin ya, tak anu gitu ya, misalnya. Wa tajdidi wudu'in, dan seperti juga memperbarui wudu ya, memperbarui wudu. Lo kan sekedar memperbarui loh, enggak. Wudu itu sebagian orang terbiasa tajdidul wudu, apa, sebagian orang itu terbiasa dawamul wudu, berterus menerus apa itu, dawamut taharah gitu ya, terus menerus suci dia, terus menerus tidak hadas. Sehingga ada sebagian tuh, kalau kita bukan tidak biasa kadang-kadang ya, ya kalau ada yang biasa alhamdulillah ya, jadi dirinya tuh tidak lepas dari suci gitu ya. Ada sebagian terbiasa seperti itu, jadi mungkin dia mau batal gitu ya, atau batal wudunya, dia ingin memperbarui wudu, keluar dari sop tadi, dari sop apa namanya, sop gilirannya, mau wudu dulu gitu ya. Padahal ya enggak kencing, enggak apa ya, mungkin dia keluar angin gitu ya mungkin, terus dia mau memperbarui wudunya. Maka dalam hal ini dia tidak gugur haknya ya. Idza ada ba'dahu, kalau datang setelahnya itu. Jadi nanti dia ndak apa tadi, ndak nempat di belakang, tapi menempat di tempat yang giliran tadi dia tempati gitu ya. Misal dia tadi di belakangnya Ahmad, nah nanti dia pergi ke posisi di belakangnya Ahmad. Wa idza sabaqa isnani wa tanaza'a aqra'a bainahuma, dan apabila sabaqa, datang lebih dahulu, isnani, dua orang bareng, nah, ya, dua orang bareng, wa tanaza'a, dan saling engker-engkeran, ana dulu begitu ya, ana dulu loh. Kan ndak bisa dipilih salah satunya gitu ya. Long engkering
dia datanya memang bersama satu waktu gitu ya, pas. Terus tanazu ini saling engker-engkeran, ya, saling debat, mau disi-disian salah satunya ndak mau ngalah, maka aqra'a atau ukri'a diundi bainahuma antara keduanya, atau aqra'a bisa kembali syekh, aqra'a asy-syekh bainahuma, si guru nanti aqra'a mengundi bainahuma di antara keduanya, ya, diundi pakai koin atau apa, atau pakai sud gitu ya, yang menang aja dahulu boleh ya. Jadi diundi, mana yang menang undiannya berarti dia yang lebih dahulu, atau ini ya, atau qaddama syekh, atau si syekhnya mendahulukan salah satunya an kana mutabarri'an, jika salah satunya itu melaksanakan perbuatan yang baik, jika salah satunya orang yang melaksanakan perbuatan yang baik, mungkin lebih rajin gitu ya. Ya. Atau mungkin kalau apalan itu mesti sing ngapal si A, maka kan berarti si A ini kan lebih baik kan kualitasnya dari si satunya, maka dia didahulukan gitu ya. Boleh, enggak apa-apa. Syekhnya nanti yang milih. Jadi salah satunya ini mana yang lebih bagus perbuatannya ya. Atau salah satunya ini berbuat mutabar ini maksudnya berbuat sesuatu yang baik, walaupun enggak bukan kewajiban. Ya. Misal dia datang berdua gambisan semua, satunya tambah sorban satu, kan lebih rapi kan ya, lebih rapi. Maka yang pakai sorban lebih didahulukan karena dia yang lebih berbuat kebaikan, nah, gitu. Ya. Aukan ankana mutabari'an au qaddama syekhu ahadahuma, atau si syekh mendahulukan salah satunya apabila salah satu itu di antara yang apabila jika yang didahulukan itu termasuk yang orang yang mutabari'an, orang yang berbuat melaksanakan perbuatan baik, maka boleh. Atau misalnya datang keduanya, satunya tidak pakai minyak wangi, satunya pakai minyak wangi misalkan ya, maka yang pakai minyak wangi lebih pantas didahulukan, diprioritaskan gitu ya, sehingga minyak wangi ya di kari-kari kalau datanya bersamaan. Kemudian yang ke-10 al-hadi asyar, an yakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddama tafsiluhu. An yakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddam tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma'asy-syekh. Yang ke-12 ini diulang lagi, cuma pembahasannya sudah berlalu ya kemarin. Hendaklah ayyakuna julusuhu, hendaklah duduknya dia antara syekh ya, duduknya dia dengan syekh itu ala ma taqaddam, sesuai dengan apa yang telah berlalu tafsiluhu, perinciannya, pembahasannya ya, wahayatuhu dan juga posisi ya, wahayah keadaannya, fi adabihi di dalam adabnya ma'asyekh ketika bersama syekh. Ini sudah berlalu. Yang kemarin diantaranya duduk
apa tadi, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ya, kalau di taklim muta'alim itu 3 diro, ya. Minimal 3 diro. Jadi dekatnya itu jangan melebihi 3 diro. Atau 1 diro ya kan, ngerumpel di sini kan. Nah, itu enggak baik. Jadi 3 diro berarti kurang lebih 1,5 meter. Ya, ini posisi yang terbaik kalau kita bersama guru. Kalau ini ya enggak, ini 3 meter ini, enggak apa ya, enggak apa. Pokoknya cok senden di situ aja. Kalau senden enggak enak. Ya gitu. Jadi mendekatnya itu paling tidak 3 diro. Jangan lebih dari itu. Ya. Kenapa? Kalau terlalu dekat tidak enak juga, rikuh, ya. Syekhnya juga rikuh, nggak enak. Dia juga tidak bakal enak nanti. Ya. Terlalu jauh juga ya tidak pantas, nah, gitu ya. Di antaranya ini sudah dibahas kemarin. Dan keadaannya juga bagaimana sudah ya. Tinggal sebelumnya tinggal dibaca lagi. Mana kemarin? Kemudian wa yuhdira kitabahu alladhi yaqra' minhu, dan hendaklah si murid juga menghadirkan, bawa kitabahu, kitabnya, alladhi yaqra' minhu, yang mau dibaca, mahu, bersama syekh. Si murid ini salah satu adabnya, kalau datang majlis itu hendaklah membawa kitabnya yang mau dibaca, ma'ahu, bersama syekh. Wa yahmiluhu binafsihi, dan membawanya sendiri kitab tersebut. Ya, siapa ya? Bawa sendiri, bukan dibawakan temannya. Wala yadhahu 'alal ardi halal qiraah maftuhan, dan tidak boleh meletakkannya di atas tanah atau di atas lantai, gitu. Tidak boleh meletakkan di atas lantai, kalau di sini tanah. Halal qiraati, ketika dibaca. Maftuhan, dalam keadaan terbuka, jangan. Jadi terus bagaimana? Bal yahmiluhu biyadihi, akan tetapi dibawa dengan tangannya. Ya seperti itu ya. Kalau nggak ada damparnya, kalau ada damparnya di atas dampar. Wala yaqra minhu ba'dal isti'dan illa ba'dal isti'dan minasy-syekh, dan tidak membaca kitab atau kitabnya enggak dibaca kecuali setelah mendapatkan izin dari syekh. Ya. Jadi kalau syekhnya diam, jangan dibaca dulu. Baru kalau sudah ada isyarat untuk baca, maka baru baca ya. Enggak moro syekhnya duduk moro langsung baca, enggak. Jadi terserah syekh. Kalau ngasih izin baru dia buka dan baru dia baca ya. Wala yaqra inda syughlil qalbi syekh au malalihi au ghadabihi au ghammihi au misla au nahwi dzalika. Wala yaqra inda syughli syekh, dan tidak membaca, hendaklah tidak membaca ketika syughul syekh, ketika syekhnya apa, inda syughli qalbi syekh, ketika sibuknya hatinya si syekh. Maksudnya kalau syekhnya sedang sibuk gitu ya, mungkin sedang kacau pikirannya, ya jangan dihampiri.
Tapi kalau itu sudah jadwal resminya, enggak apa-apa. Ya. Oh ya. Misal hari Minggu ya sudah dibaca, ya hadir oh, sudah. Ya. Ini misalkan kan ada sebagian ya, ada sebagian itu sebagian syekh itu bilang muridnya, "Wes pokoknya aku nganggur di sini, pokoknya ada anak ayo baca kitab," begitu. Ya. Kalau kita tahu syekhnya sedang sibuk mungkin ya, atau mungkin sedang ada masalah ya. Atau mungkin sedang ya kena masalah besar, mungkin dia susah apa ya, maka nggak usah dulu gitu ya. Au malalih, atau sedang bosan ya. Jadi tidak membaca ketika syughuli qalbi syekh, ketika hatinya syekh itu sedang sibuk gitu ya. Ketika sedang sibuk hatinya syekh atau sumpek ada. Au malalihi, atau ketika bosan, sedang bosan. Mungkin ditanya ya, ditawari, "Syekh, taklim pun enggak. Aku malas aku sekarang." Ya sudah, enggak usah dipaksa. Ya. Aku sedang ruwet hatiku, misalkan ya, aku sedang pikiran sedang ruwet misalkan ya. Au ghadabih, atau sedang marah. Au ghammihi, gham, atau sedang susah. Ghamun. Ada gham, ada ham, sama ini susah. Kalau gham ini susah yang ada penyebabnya. Kalau ham itu susah yang nggak ada penyebab, mau susah, itu namanya ham. Au nahwi dzalika, atau yang lain-lainnya, atau sedang ada masalah yang lain apalah gitu ya. Maka enggak usah dipaksa gurunya. Kalau gurunya ndak berarti ndak. Coy, aku sibuk misalkan ya. Ustaz ngaji ndak? Afwan sibuk gitu ya. Ana sibuk misalkan. Kalau kita ya tambah seneng ya. Enggak bakal maksa. Ya. Kalau perlu ya izin apa, ndak sibuk pun ya, kalau bisa ndak baca kitab gitu. Fa idza adina lahu syekh, sudah. Fa idza adina lahu syekh, apabila sudah diizini oleh syekh, ya. Fa idza adina lahu syekhu, apabila sudah diizini atau mendapatkan izin dari si syekh, maka ista'adha minasyaiton, memulainya. Maka dia memulai ista'adha minasyaiton, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yusammillaha, kemudian menyebut nama Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti kita baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmadu, dan memuji Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh seperti itu. Ini sudah cukup memuji, atau ditambahi pujian yang lainnya, hamdan yuwafi, terserah ya. Atau wa yahmadu, dan baca alhamdulillah, itu sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa yusallimu ala nabi, dan membaca salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu. Ini nyontokan ya. Wa yusalli wa sallim ala nabi, gitu ya. Kemudian wa ala ali washabihi, ya seperti kita baca tuh. Summa yad'u lisyekh wa liwalidayhi, kemudian mendoakan syekh. Ini berarti apa ini? Mendoakan untuk syekhnya, wa liwalidayhi, dan kedua orang tuanya, wali masyayikhihi, dan untuk guru-gurunya, wali nafsihi, dan untuk dirinya sendiri, wali nafsihi, untuk dirinya sendiri, wali sairil muslimin, dan untuk orang muslimin. Nah, ini yang kita tidak pernah perhatikan ini.
Wa yataraham ala musannifil kitab inda qiraatih, dan yataraham mendoakan rahmat gitu ya. Apa ini? Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah. Nah, gitu ya. Itu minimal baca itu. Yataraham mendoakan rahmat ala musannifil kitab pada pengarang kitabnya, inda qiraatihi ketika dia membaca. Ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala. Wa idza da'a talibu lisyaikhi qala radhiyallahu ankum au an syaikhina. Ya. Dan apabila da'a mendoakan at-talibu si murid mendoakan syekh, ya, mendoakan syekh, apabila mendoakan syekh maka qala dia mengatakan radhiyallahu ankum au an syaikhina, atau dengan kata-kata an syaikhina, atau an imamina, atau dengan kata-kata imamina, terserah ya. Kalau imamina ini biasanya ke sebagian syekh itu ndak suka keterlaluan imamina, imam. Au nahwi dzalika, atau yang macam-macamnya. Kalau kita gini, faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala faqad qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu anhu, kemudian juga disambung dengan wa radhiyallahu ankum, gitu ya, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Jadi ke muallifnya kemudian juga dijamak dengan ditambahi wa radhiyallahu ankum. Ankum ini diniati pada syekhnya, ya. Faqala Syekhul Mu'allif radhiyallahu rahimahullah taala atau radhiyallahu taala wa radhiyallahu taala ankum, bisa seperti itu ya. Atau an syaikhina wa radhiyallahu taala anhu, ini ke muallifnya, wa an imamina wa an syaikhina, bisa seperti itu ya. Radhiyallahu taala anhu wa ankum, bisa juga gitu ya, lebih singkat. Wa yaqsidu bihi syekh, dan dia bermaksud dengan itu diniatkan kepada syekh ketika dia membaca ankum atau an syekhina atau an imamina atau dengan kata-kata lain, itu bermaksud yang dikatakan itu kumnya itu adalah yang dimaksud adalah syekhnya, gitu ya. Fa in taraka talibu sudah. Wa idza faraqa min ad-dars da'a lisyai' aidan. Dan apabila faraqa telah selesai min ad-darsi dari dars, ya, dari pelajaran. Wa idza faraqa, dan apabila telah selesai min ad-darsi dari belajar, da'a juga mendoakan lisyai' kepada syekhnya juga, ya. Da'a lisyai' aidan. Dia mendoakan syekhnya juga ketika sudah selesai mendoakan. Ini kita tidak perhatikan ini. Fa in taraka talibul istiftah, kalau si murid meninggalkan istiftah, tidak membaca istiftah, tidak membaca apa tadi, ya, langsung baca kitab gitu ya, suruh baca langsung al-babul awal misalkan langsung, jadi diingatkan gitu ya. Kalau si murid tidak meninggalkan istiftah atau tidak membaca pembukaan, ini kan pembukaan kan ya,
Jadi sebelum baca kitab, baca pembukaan dulu. Pembukaannya ya tadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya wassalatu wassalam, yang biasa kita itu namanya pembukaan. Kalau si murid lupa baca itu, ya. Tarakal istiftah, tarakat talibu al istiftah bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan tadi, jahlan karena memang tidak tahu, tidak biasa baca ya, jadi langsung baca kitabnya, baca langsung faslun, nah, gitu ya. Au nisyanan, atau memang lupa, bagaimana? Maka nabbaha alaihi, maka diingatkan dia, baca bismillah dulu, gitu ya, baca pembukaan dulu, istiftah dulu ya. Maka kalau bisa dihafal ya istiftah itu, minimal yang telah kita baca itu. Cuma nanti kalau ada redaksinya nanti kita tambah itu setelah id nanti ditambah ya, cara istiftahnya ini ya. Ini ada tambahan ini, ada istiftah terus diselingi dengan doa-doa untuk orang tua, untuk syekhnya, gitu ya. Karena istiftah kita ini ya istiftah umum, istiftah cepet-cepetan biasanya ya. Kalau ada doanya agak lama istiftahnya, cuma lebih sempurna ya. Kemudian wa'allamahu, dan diajari, diajari. Wa'allamahu iyyahu, dan diajari dia. Wa dzakkarahu bihi, dan dia dalam mengingatkan ya, dzakkara diingatkan dia bihi terhadap istiftah itu, eling no dia ini ya. Dzakkara ingatkan dia bihi atas istiftah tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya istiftah, baca istiftah sebelum baca kitab itu min ahammil adab, termasuk paling pentingnya adab ya. Baca istiftah, baca alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sampai akhir ya. Terus qala syaikhul muallif radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala ankum, ke syekhnya, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum, gitu ya, bi ulumikum wa bi asrari wa bi asrarikum fid darin amin. Jadi ke syekh, ke muallifnya sama ke syekhnya. Kalau baca hadis apa tadi, apa namanya, Arba'in Nawawi misalkan ya, faqad qala syekhul muallif al-imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala ankum, gitu ya. Terus sampai akhir dibaca apanya, babnya mungkin bukan langsung hadisnya, bukan ya, dibaca babnya, al hadisul awal begitu, ila anqal apa ya. Kalau langsung baca hadisnya kalau Rasulullah ya, kalau kita langsung baca innamal albinat berarti kalau Rasulullah ya. Jadi dibaca permulaan babnya dulu kalau hadis ya. Itu membaca semacam itu adalah paling pentingnya adab dalam baca kitab. Ya. Jam berapa nih? Asan yang kedua Asani Asyar yang ke-12, an yasbuta ala kitabin hatta la yatrukahu abtar wa ala fannin hatta la yastagil bi fannin akhar qabla an yuskinal awal. Yang kedua harus tetap continue gitu ya, harus tetap ala kitabin atas satu kitab. Kalau ngaji itu harus satu kitab gitu ya, satu kitab sampai sehingga layat rukuh, dia tidak meninggalkan kitab itu abtar sia-sia. Jadi tidak boleh dibaca separuh gitu ya, jadi harus selesai ngaji
Ini kalau kita baca di luar. Kalau di pondok pasti selesai. Ini biasanya kalau yang ke-12 ini terjadi di luar. Kalau di pondok tidak mungkin terjadi. Ya. Kalau di pondok tidak mungkin karena memang sudah terprogram. Ini biasanya terjadi pada santri-santri mosengan. Mosengan itu santri pulang pergi. Ya. Jadi kalau baca kitab sampai selesai gitu ya, mari kita izin ngaji ke seorang guru nanti kalau kita di luar misalkan. Kitabnya harus selesai sampai mari. Jangan pertengahan langsung ditinggalkan atau izin saat mau berhenti loh. Saya separuh kok berhenti. Separuhnya mau dia kemana kan kitabnya gitu. Wala fan dan satu fan itu satu macam pelajaran. Nahu misalkan, nahu mentekno kabeh sampai bisa. Wala fannin hatta la yastaghila bi fannin akhar, sehingga dia nanti dapat, sehingga dia tidak sibuk dengan fan pelajaran yang lain qabla an yuskinal awal, sebelum yang pertama mantap. Jadi belajar nahwu itu ya kitabnya satu kitab itu sampai mantap satu. Ya, jangan belum mantap yang pertama pindah ke kitab yang kedua. Nah, gitu ya, jangan. Jadi harus mantap yang satu baru pindah yang kedua. Jurumiyah itu harus selesai mantap gitu ya. Maka nanti kita yang mau naikkan ini ya, jadi kita bawa kitabnya pulang, lihatan nanti ini nanti anak bakal ganti pelajaran nanti kalau ini, terus yang saya pelajari ini mantap betul apa enggak gitu ya. Sudah mantap, kalau enggak mantap nah dimantapkan, tanya ke siapa mungkin yang enggak paham ya. Kalau tidak mantap pertama sampai ke belakang enggak bakal mantap nah, gitu ya. Wala baladin hatta la intaqila balad akhar min ghairi dorotin, dan harus di satu negeri dulu, di satu negeri sampai selesai, mari baru dia boleh berpindah ke negeri yang lain untuk belajar. Misal kita mau pindah ke Hadramut mungkin misal ya, mantapkan dulu di Indonesia ini ya. Jangan di sana saya belajar jurumiyah, saya metani, memahami. Ya memang nanti di sana dipelajari lagi. Ya, nanti belajar jurumiyah di sini, nanti di sana dipelajari lagi. Cuma belajar di sana itu bukan untuk pengen tahu, kita sudah tahu. Belajar di sana itu untuk tabarukan, untuk noto hati kita. Nanti sekarang misalnya di sini sudah belajar jurumiyah, sudah belajar safinah, ke sana dia ajar safinah lagi. Untuk apa ini? Untuk nata hati kita. Ini sombong enggak dengan pelajaran ini? Punya perasaan, lah Gus mari mang kok diajari meneh. Nah, gitu ya. Karena orang belajar ke luar negeri itu biasanya itu memang bukan untuk belajar, memang belajar karena ndak tahu, bukan. Memang untuk tabarukan. Ya. Kalau pengen belajar, pengen tahu ya di negeri sendiri sudah cukup. Ya. Wes wakeh sing pinter wakeh. Nanti pengen apalah, terutama di Indonesia ya. Itu kita pengen ilmu apa banyak sudah ya. Tentang ilmu nahwu banyak, sing setingkat sampai ada julukan Subaweh zamannya ada. Ya. Ada. Terus pakar-pakar banyak. Ya. Lalu apa sih kok senang Hadramut? Nah, ini untuk tabarukan, barokah gitu ya. Maka nanti kita kalau belajar ya kita niat belajar sana nanti bakal diajari yang kecil-kecil ya. Jadi kayak balik TK lagi. Nah, di situ nanti noto hati. Gitu ya. Ya dengan metode yang tidak sama pelajarannya. Mungkin kalau di sini itu memang dia memahami matanya. Kalau di sana ya yang diajari safinah, tapi yang dijelaskan bukan itunya nanti, mungkin ta'rifnya atau mungkin ya pembagiannya apa atau syarah-syarahnya gitu ya. Maka tidak boleh tidak boleh pindah ke negeri lain kecuali di negerinya sudah mantap gitu ya. Min ghairi daruratin, kecuali ada darurat, kecuali darurat ya. Kecuali darurat ada keperluan lain.
ada alasan lain tidak apa-apa. Kenapa? Fa inna dzalika yufarriqul umur, karena yang semacam itu dapat yufarriq, memecah al umur, perkara rusak gitu ya, urusannya rusak, kocar-kacir gitu ya, tidak bakal sukses. Wa yusghilul qalb, dan dapat menyibukkan hati. Wa yudayyi'ul awqat, dan juga dapat menyia-nyiakan waktu, percuma. Wa yakuna mutawakkilan, dan hendaklah dia harus mutawakkil. Mutawakkil itu harus apa tadi? Tawakal. Nah, ini ya. Orang belajar itu harus tawakal, latihan tawakal. Memang orang belajar bukan nyari dunia kan, nyari akhirat, tawakal. Dan pasti dijamin, ya, pasti dijamin. Pokoknya dia ikhlas karena Allah dan genah belajarnya. Fala yahtam bi amri rizki, maka hendaklah dia tidak susah dengan atau mementingkan urusan rezeki. Osok sampai kerja gitu ya, belajar ngaji mondok sampai kerja, jadi sampai kerja mungkin nggak usah. Wala yusgil qalbahu bidzalika, dan janganlah menyibukkan hati dengan hal tersebut. Karena tadi ya, orang belajar itu dijamin rezekinya.